Budaya sudah sesi kedua di pagi hari ini dan sudah lepas sempatnya dari pukul 9 pagi. Seperti janji saya tadi di jam 9 sampai jam 10 pagi kita akan berbincang-bincang dengan Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu banyak solusi. Nah, pagi ini sudah hadir ada Ibu Eni Martiningrum SE SHMH. Beliau adalah hakim ya di Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Mbak, selamat pagi warga kota. Oke, kita ulang lagi Bu Eni, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Nadia, selamat pagi warga kota semuanya. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Baik. Sudah siap? Jadi kita akan bincang-bincang Ibu ya pagi hari ini sampai jam 10 pagi terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Pengadilan Negeri Denpasar. Satu pintu banyak solusi. Nah, nanti solusinya apa saja nanti Ibu ini akan sampaikan ya. Jadi untuk warga kota yang mau bertanya terkait layanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar nanti bisa WhatsApp ya di 081338338926. Nah sekarang kita langsung aja Bu Eni ya. Kita akan langsung mengulik nih terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, PTSP di Pengadilan Negeri Denpasar ini sebenarnya apa Ibu? Layanan apa? Baik ya, pelayanan PTSP. PTSP itu adalah pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Denpasar. Adalah sistem pelayanan yang mengintegrasikan seluruh jenis layanan administrasi di Pengadilan Negeri Denpasar ke dalam satu pintu atau satu loket sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, mudah, transparan dan terstandar tanpa harus berpindah-pindah ruangan. Kalau dulu itu kan harus ruangan ini, nah sekarang sudah jadi satu terintegrasi dalam PTSP gitu Mbak. Iya, di warga kota tuh tinggal satu pintu aja, semua layanan tuh udah ada gitu ya Bu ya, jadi nggak berpindah-pindah. Jadi difleksibelkan untuk warga kota untuk melakukan mungkin ada pengaduan dan lain-lain ya Ibu ya. Mungkin tujuan utama dengan kehadiran PTSP di Pengadilan Negeri Denpasar ini untuk apa Ibu? Ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa pada intinya adalah memudahkan akses layanan peradilan, menjamin kepastian waktu dan biaya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan profesional, serta juga untuk memperkuat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Oh, sudah komplit ini semua ada gitu ya. Nah, mungkin struktur pelayanannya boleh dikasih tahu apa aja Ibu, mungkin berapa loket di sana, terus fungsinya untuk apa aja gitu. Jadi biar warga kota ada bayangan oh kalau saya ke Pengadilan Negeri Denpasar, saya bisa melakukan pengaduan ini dan waktunya cepat nih ternyata gitu Bu. Kalau loket-loketnya sih ya semua yang tadi saya bilang itu yang dulu di meja-meja gitu ya, itu adalah loket perdata yang melayani pendaftaran perkara, permohonan dan layanan administrasi yang terkait. Loket pidana di situ juga melayani surat keterangan, informasi perkara pidana. Ada loket hukum atau pos bakum, informasi hukum, layanan pos bantuan hukum. Ada layanan umum dan keuangan, penerimaan surat, informasi umum, layanan pembayaran pajak biaya perkara, serta ada loket produk pengadilan yaitu pengambilan salinan putusan atau penetapan. Oke, berarti ada 3 loket ini ya Bu ya? Loketnya tapi masing-masing pidana, hukum, pos bakum, umum, keuangan gitu. Banyak. Nah mungkin alurnya seperti apa Ibu kalau kita misalnya mau menyampaikan perkara dan aduan, kalau kita ke Pengadilan Negeri Denpasar kita harus awalan ngapain dulu sampai bisa nyampe ke loketnya untuk melakukan pengaduan dan lain-lain. Baik, yang pertama itu biasanya kan datang ya kan disambut. Kami selalu berusaha untuk memberikan keramah tamahan. Kita sambut dengan terus pengunjung seperti juga di kantor lain ya, seperti di bank atau di apa itu mengambil nomor antrian. Habis itu mengisi data atau kebutuhan layanan. Kira-kira yang diperlukan masyarakat itu apa, ke situ tuh mau ngapain begitu kan. Misalkan ditanya oleh petugas,
bisa, oh saya mau ini lah, baru nanti diarahkan ke tujuannya gitu. Terus nanti ada menunggu, ada ruang tunggu kami yang nyaman, dipanggil sesuai antrian ke loket layanan terkait. Lalu petugas kami, petugas BPSP memproses permohonan sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Habis itu pengunjung memperoleh hasil layanan atau informasi lanjutan. Setelah itu kami meminta kepada para pengunjung untuk mengisi survei kepuasan jika ada. Itu Mbak. Oke, Ibu boleh tahu nggak bocoran sedikit gitu? Kalau misalnya kita ke sana, misalnya ke pengaduan pasar untuk melakukan mungkin ada pengajuan perkara dan lain-lain, itu biasanya diproses berapa lama Ibu? Apakah kita bisa monitoring secara online begitu? Kalau itu nanti tergantung keperluan pengunjung itu apa. Dan kalau untuk waktunya kita nggak ada standar harus segini gitu. Jadi harus dilihat dulu, mungkin ada yang perlu waktu atau apa, atau mungkin kalau bisa diselesaikan cepat ya cepat. Kalau perlu waktu kita juga akan memberikan petugas kami tentunya akan memberikan ini ya informasi nanti bagaimana kelanjutannya gitu. Oke, jadi nanti akan disesuaikan dengan jenis layanannya ya Ibu ya. Dan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Oke, nah jenis layanan yang paling sering nih, nah ini kan Pengadilan Negeri Denpasar. Jenis layanannya mungkin Ibu apa saja yang ada di PTSP dan yang mana nih Bu yang paling sering didatangi oleh warga kota ataupun masyarakat? Kebanyakan mereka daftar perkara sih ya. Tapi kalau biasanya musim-musim pendaftaran anggota dewan itu biasanya itu banyak yang minta SKCK, surat keterangan tidak dipidana dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kalau hari-hari seperti biasa itu ya terkait informasi perkara dan turunannya lah seperti itu, mulai daftar sampai nanti pengambilan penetapan atau putusan gitu, salinan putusan atau penetapan gitu. Oke, nah mungkin aplikasi-aplikasi itu sekarang kan zamannya modern ya, apa-apa semua di monitor oleh masyarakat via digital gitu. Sekarang kan apa-apa juga bisa mendaftar via online gitu ya. Nah kalau di PTSP ini di Pengadilan Negeri Denpasar khususnya, mungkin ada aplikasi-aplikasi yang sampai saat ini sudah digunakan dan masih berlangsung tentunya untuk pelayanan masyarakat. Kalau terkhusus untuk Pengadilan Negeri Denpasar, kami ada pelayanan yang baru dibuat, yaitu masalah kotak aspirasi digital dengan barcode. Jadi siapapun nanti itu akan terhubung dengan Google Sheet dan nanti bisa ditindaklanjuti lebih cepat gitu nanti. Kalaupun ada aplikasi yang ada, itu juga ada dari Mahkamah Agung. Jadi untuk semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia itu ada gitu, yaitu kita sekarang menggunakan sistem e-court ya, dengan pengadilan melalui e-court di situ. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau mengajukan gugatan atau apa itu bisa lewat e-court gitu. Tapi kalau misalnya kurang jelas atau apa pengen bertemu langsung ya ke PTSP ini. Tapi bisa sih langsung lewat e-court, pendaftarannya juga bisa, nanti bukti suratnya bisa di-scan, habis itu terus dikirim ke e-court. Ada juga e-berpadu itu kalau e-court itu untuk perdata ya Pak ya. Kalau e-berpadu itu untuk pidana. Jadi nanti kalau di e-court kapan sidangnya itu jadi nggak usah repot-repot harus kemana, itu di situ sudah terpampang semua. Hari ini persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar itu apa aja itu sudah ada semua. Kalau e-berpadu itu pidana, jadi kalau misalnya perkara-perkara pidana nanti melihat putusan pidana semua itu langsung di-share di e-berpadu tersebut. Oke, jadi sudah ada layanannya ya Bu ya, ada e-court, ada berpadu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan warga kota ya.
Kalau mau misalnya melaporkan secara perdata bisa di e-court. Maaf ya Mbak, bukan melaporkan sih. Itu mengajukan ya. Mengajukan gugatan atau apa Iya. gitu. Mengajukan secara perdata bisa di e-court kalau e-berpadu untuk perkara pidana gitu ya Bu ya. Dan untuk e-berpadu ini belum bisa diakses, itu hanya bisa diakses oleh pengadilan, kejaksaan sama rutan. Tapi masyarakat bisa itu mengajukan. kalau bisa. dari persidangan itu bisa e-court itu bisa bisa dilihat juga di jadwal persidangannya di e-court itu juga. Jadi lengkap sudah ini warga kota ya. Jadi untuk Anda yang mau mengajukan, baik itu mungkin ada perkara atau perdata gitu ya, perdata ataupun pidana, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan oleh tentunya pengadilan negeri dan sampai sekarang masih digunakan warga kota. Jadi pelayanan terpadu satu pintu ini di pengadilan negeri hadir sebagai wujud komitmen untuk memberikan akses layanan yang lebih cepat, sederhana, dan juga transparan bagi seluruh masyarakat. Jadi warga kota yang masih bingung gitu ya mungkin terkait PTSP ini nanti bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri Denpasar ya Bu ini ya. Iya. Oke. Mungkin upaya apa saja sudah dilakukan nih oleh Pengadilan Negeri Denpasar untuk yang namanya memastikan bahwa segala sesuatu di Pengadilan Negeri ini bersifat transparan dan juga akuntabilitas tentunya. Gimana nih Bu? Contoh-contohnya mungkin apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat nih yakin memang di Pengadilan Negeri ini sudah amanah, akuntabilitas dan transparan dan terpercaya gitu. Baik Mbak. Jadi dengan e-court tersebut sebenarnya disitulah transparansinya juga. Jadi di e-court kita bisa, kalau dulu kan misalnya panggilan kita mengajukan gugatan ya, misalnya kita panggilan ke daerah mana itu di situ ada semua biaya perkara, di situ ada semua, dicek di situ ada perkara ini sampai mana, biaya perkaranya itu sudah berapa yang terpakai, nanti kalau misalnya ada sisa berapa nanti bisa dikembalikan gitu. Disitulah letak transparansinya gitu. Oke, jadi dari aplikasi sudah bisa dimonitor ya Ibu ya. Ini sudah transparansi, jadi transparan kepada warga kota, bisa dicek-cek di sana. Berarti kalau misalnya kita mengecek perkara orang lain bisa gitu Ibu. Kesempat banyak nih di media digital saya lihat ada kasus ini, masyarakat bisa lihat jadinya dia mengajukan sidang cerai nih, seperti artis-artis itu loh Ibu, kan kok bisa mereka netizen itu tahu tentang itu. Jadi kalau yang diketahui masyarakat dengan pengguna itu beda ya. Nanti biasanya kalau sudah putusan, kalau sudah itu bisa diketahui oleh masyarakat gitu. Putusannya apa, seperti apa, itu juga transparansi kan. Jadi semua orang sudah bisa melihat di situ. Misalnya perkara ini putusnya berapa, itu sudah bisa diketahui dari situ juga. Tapi itu dari website atau dari aplikasi? Itu dari aplikasi. Aplikasinya. Oke, tapi jangan dikulik-kulik ya warga kota. Jangan dicari-cari kasus orang ini ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Ibu ya di sesi yang kedua. Jadi untuk warga kota yang mau bertanya terkait PTSP ini, satu pintu banyak solusi di Pengadilan Negeri Denpasar. Mungkin di antara warga kota ada yang punya perkara dan lain-lain, pengen tahu gimana sih cara pengajuan dan lain-lain, bisa untuk tanya-tanya di sini di 081 338 338 926. Nanti masih bersama Ibu Eni sampai tuntas nanti di pukul 10 pagi. Udah iya warga kota pagi hari ini dan masih berbincang-bincang dengan Ibu Eni dari Pengadilan Negeri Denpasar. Oke Bu Eni, kita lanjut lagi ya, masih berbincang-bincang terkait pelayanan terpadu satu pintu banyak solusi. Nah sudah ada yang gabung-gabungan, nanti kita akan bahas ya Ibu ya satu persatu pertanyaan dari masyarakat, dari warga kota. Nah Bu Eni ini ingin menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan e-court dan juga e-berpadu. Silakan Ibu Eni. Oke, jadi saya tadi kan sudah kulit-kulitnya kan sudah saya sampaikan apa sih e-court itu, apa e-berpadu gitu kan tadi ya. Sekarang saya akan lebih detail lagi bahwa e-court itu merupakan pengadilan yang berbasis elektronik ya. Jadi dengan e-court, dengan kehadiran e-court bisa dimungkinkan kita sidangnya itu tidak
face to face gitu. Itu biasanya nanti kalau dalam bersidang itu kita dalam proses jawab jinawab itu bisa dengan ekor. Jawab jinawab itu adalah jawaban, replik dan duplik gitu, yang bisa dilakukan dengan sistem online. Oh, berarti masyarakat jadi kan nggak- memangkas waktu untuk tidak ke pengadilan, begitu hanya sebatas itu dulu Mas Yan. Nanti entah ke depan seperti apa nanti inovasi dari Mahkamah Agung ya Mbak ya. Jadi nanti tadi ekot itu hanya dipakai bagi pengguna Mbak. Jadi kalau untuk masyarakat luas ingin mengetahui kapan ya sidangnya ini, kapan tuh lewat SIPP namanya. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu di mana bisa diakses, yaitu di websitenya Pengadilan Negeri Denpasar atau langsung lewat link SIPP PN Denpasar. Jadi ketik aja SIPP PN Denpasar itu langsung semua terlihat begitu ya Mbak ya. Ya mau kepo-kepo ya Bu ya. Jangan ya. Oke, lanjut Ibu. Berikutnya yang Kalau berpadu ya, kalau berpadu itu dari Mahkamah Agung yang bisa akses tuh hanya pengadilan negeri sendiri, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari rutan, dan dari masyarakat. Bagi yang ingin mengajukan izin besuk, tentunya kalau yang mengajukan izin besuk kan mesti keluarga ya Mbak ya, dan juga advokat yang menangani perkara atau penasihat hukum yang menangani perkara tersebut yang mau mengajukan upaya hukum. Oke, berarti dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas, dan masyarakat yang mau keluarga yang bersangkutan yang ingin menjenguk gitu ya Bu ya. Iya, yang mengajukan izin besuk. Oke, berarti itu nggak di berpadu ini berarti nggak di sana untuk pengajuan perkaranya ya Bu ya? Oh, tidak. Kalau yang mengajukan kan dari polisi, kejaksaan. Oke, jadi itu yang bisa mengakses ya Ibu ya, berpadu ya, elektronik berkas pidana terpadu. Nah, sudah disampaikan secara lengkap oleh Ibu Eni terkait ekor dan juga berpadu. Dan sekarang kita langsung menjawab nih Ibu ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya. Oke, kita buka-buka. Ini sudah ada yang WhatsApp. Terima kasih untuk warga kota yang sudah join di 081 338 926. Pertama ada Ibu Dia. Ini ingin bertanya, jika kami ingin mengurus permohonan seperti dispensasi nikah, ganti nama, atau penetapan ahli waris, nah apa saja yang bisa langsung diproses melalui PT SP? Apa bisa diproses Ibu? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masyarakat bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri, ke PT SP, lalu pengunjung mengambil nomor antrian, nanti di sana akan ditanya ya apa keperluannya, nanti masyarakat tentunya akan diarahkan di situ. Oh, saya misalnya mau apa tadi Mbak? Mengurus dispensasi nikah. Itu aja dulu. Ganti nama misalnya ya. Nama. Itu namanya permohonan ya Pak ya. Jadi perdata itu ada permohonan, ada gugatan gitu. Jadi itu termasuk permohonan ganti nama. Nanti itu akan oleh petugas akan diarahkan ke layanan di keperdataan. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana caranya, syaratnya apa aja. Misalnya kalau ganti nama tentunya KTP dulu ya yang bersangkutan. Terus yang bersangkutan juga harus berdomisili di KTP-nya itu harus KTP wilayah Denpasar atau Badung, karena pengadilan wilayah hukum pengadilan Denpasar itu meliputi Denpasar dan Badung, karena Badung belum ada pengadilannya tersendiri, jadi masih gabung dengan di cover di Denpasar gitu. Jadi misalnya nanti akan tentunya petugas kami akan memberikan panduan ini loh, misalnya apa aja yang harus disiapkan. Tentunya juga nanti akan diberi arahan juga bagaimana, terus syarat-syaratnya apa aja gitu. Nanti terus bagi yang belum punya email, itu harus punya email dulu didaftarkan. Jadi syaratnya itu harus punya email lah ibaratnya untuk bisa masuk ya. begitu tuh ya. Oke.
Berikutnya Ibu ke Pak Agung ya. Ini menanyakan bagi masyarakat yang tidak terbiasa teknologi, apakah petugas PTSP menyediakan pendampingan dalam mengurus layanan digital pengadilan? Oh pasti itu ya. Karena tidak semuanya kita paham, masih belum paham teknologi kan ya. Jadi kita sudah menyiapkan itu, ada namanya pojok ekor. Nanti di sana akan dipandu Mbak oleh petugas kami. Yang belum punya email ya akan dibuatkan email dulu untuk bisa masuk. Setelah itu akan dibantu pula scan-nya, karena syarat-syarat tersebut harus di-scan ya. Itu. Dalam bentuk nanti dokumen PDF ya Ibu? Iya, dokumen PDF. Apa-apa aja yang perlu diperlukan untuk persidangan nanti. Misalnya KTP, ya kan, kalau nanti ganti nama tadi ya contoh ya, ganti nama tadi itu misalnya KTP dari pemohon yang saya bilang harus berdomisili di Denpasar, harus ber-KTP Denpasar atau Badung. Terus yang kedua biasanya itu adalah ini apa, akte kelahirannya pasti kan ya, namanya nama itu kan ada di akte kelahiran. Di situ nanti setelah itu hal-hal lain tentunya yang nanti kita informasikan gitu. Karena masing-masing orang tuh beda-beda keperluannya itu ya, misalnya ganti nama apa, nah itu yang berhubungan dengan itu, misalnya dokumen apa begitu, misalnya ijazah kah atau apa yang menunjukkan bahwa namanya yang dulu itu di ijazah, misalnya biasanya kan kebanyakan tuh begitu ya, menyesuaikan dengan ijazah itu berbeda, akte dengan ijazah itu berbeda gitu. Jadi kalau case-nya seperti itu ya tentunya harus ada ijazahnya sebagai penunjangnya. Oh namanya misalnya Arif Sugiono misalnya kan. Di akte kelahirannya ternyata ada perbedaan nama begitu. Itu harus di penunjangnya yang Mbak bilang tadi itu harus ada ijazah gitu. Mungkin KTP-nya beda sama yang di KTP atau yang di KK misalnya, juga ada KK juga harus dilampirkan ya. Oke, yang bersangkutan juga harus hadir ya Ibu ya. Yang bersangkutan takutnya kan misalnya ada orang ini yang tidak paham tadi ya, ya harus kita layani nanti di pojok ini. Oke, sudah lengkap ya layanan di pengadilan dari Denpasar. Kalau misalnya warga kota masih bingung kalau menggunakan yang namanya teknologi yang sekarang ya masih manual, boleh datang ke pojok ekor namanya Bu Eni ya. Oke, pertanyaan ketiga Bu Eni ada dari Bu Dayu. Ini menanyakan, bisakah pengambilan salinan putusan atau penetapan dilakukan secara digital melalui PTSP tanpa harus datang langsung ke pengadilan? Ya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa inilah ekor gitu. Jadi apapun bisa dibuka di situ dan bisa langsung pengambilan salinan putusan pun bahkan sekarang bisa langsung download dari ekotnya. Jadi masyarakat kan sudah punya, ibaratnya sudah punya passwordnya nih. Nah tinggal buka aja, di download, habis itu udah selesai begitu Mbak ya. Jadi di situ ada tanda tangan elektronik, jadi sudah tidak perlu tanda tangan basah dari kami. Tapi ada satu kecuali nih Mbak, khusus perkara perceraian nih. Itu harus diambil. Nah, kalau perkara perceraian itu yang bersangkutan itu harus hadir sendiri ke pengadilan negeri, karena ada syarat dari Capil itu harus disertai surat keterangan inkrah, dan keterangan inkrah itu bisa diambil oleh pemohon atau kuasa hukumnya untuk meminta surat keterangan inkrah tersebut di pengadilan. Berarti harus tetap hadir loh ya Bu ya, walaupun jauh. Gitu. Kalau perkara yang lain masih bisa secara salinannya secara online. Iya. Kalau misalnya ragu-ragu kok misalnya dari jauh itu kan wilayahnya masih yang saya bilang tadi kan masih Denpasar dan Badung. Tapi kan walaupun itu pun ada yang jauh kan dari pojok Badung ataupun apa. Kalau misalnya ragu datangnya, misalnya bukanya jam berapa sih, apa-apa gitu, syaratnya nanti apa gitu, daripada takut bolak-balik bisa langsung ke WA ke PTSP kami.
dengan nomor 085 235 937747. Oke, sudah disebutkan nomornya ya. Iya. Nanti bisa diakses juga melalui website ya Ibu ya untuk Bisa. bertanya-tanya. Tapi juga. kalau misalnya ingin langsung bertanya, daripada nanti saya jauh-jauh di sana, misalnya apa, saya kelupaan bawa ini, misalnya apa, langsung telepon dulu bisa. Nanti akan dilayani oleh staf PTSP. Oke, sudah dipermudah semuanya Ibu ini ya. Jadi tidak usah warga kota ragu-ragu, apalagi kasihan kalau harus bolak-balik dengan jarak yang jauh ya. Ditelepon dulu, di WhatsApp dulu, tanya apa keperluannya, nanti akan disampaikan secara rinci oleh rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Denpasar ya di Staf PTSP. Oke, lanjut Ibu, sekarang kita balik lagi ke materinya ya, ke perbincangan kita. Sudah ada 3 penanya. Terima kasih untuk warga kota yang sudah bergabung. Berikutnya saya pengen tahu nih Bu Eni, pengawasan internal terhadap kualitas layanan PTSP, bagaimana mekanisme pengawasannya? Kebetulan dari PTSP sendiri itu ada ini ya Mbak ya, pengawas PTSP. Pengawas PTSP itu adalah dari kami, dari hakim yang ditunjuk sesuai dengan SK dari Ketua Pengadilan, dan juga ada pejabat pengelola. Pejabat pengelola itu di situ panitera dan sekretaris, dan ada para panmut yang untuk menjadi penanggung jawab PTSP, dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai atasan pejabat pengelola tersebut. Jadi kami inilah yang nanti akan melakukan pengawasan intern dari petugas PTSP mengenai bagaimana pelayanan, bagaimana harus melakukan 5S gitu ya. Harus bagaimana keramah-tamahannya, contohnya bagaimana memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sehingga masyarakat pulang itu tidak membawa tangan kosong, ilmu yang kosong, tapi harus pulang itu membawa sesuatu. Oke, nah ini sudah diawasi dengan ketat ya Ibu ya. Dan kita juga selain kita melakukan pengawasan, nanti dari Pengadilan Tinggi itu secara rutin juga akan melakukan pengawasan juga kepada kami. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan juga yang lebih atas lagi. Nah, untuk semua layanan Ibu di Pengadilan Negeri Denpasar gratis kan Ibu ya? Gratis. Ini harus Maaf, ditanya. ini pelayanan ya? Ya, pelayanan. Tapi kalau yang pengadilan dan lain-lain itu ada beda-beda ya Ibu Ada ya? biayanya, Ada nanti dan biayanya. itu transparan sekali Mbak. Tidak ada pungutan selain itu, selain yang sudah ada tertulis di situ. Oke, nah kalau misalnya Ibu, kan kita doakan selalu semuanya itu berjalan dengan lancar dan bersih gitu ya. Kalau misalnya ada nih warga kota yang menemukan ada yang kecurangan dan lain-lain, itu bisa melapor kemana Ibu? Langsung di situ bisa disampaikan. Mas, Yang tadi saya sampaikan juga itu ada kotak inspirasi digital. Langsung sampaikan aja di situ, nggak pakai lama. Oke, Betul, jadi ya? semuanya terbuka ya Ibu ya. Iya, seperti persidangan juga terbuka untuk kecuali yang tertutup. Iya. Misalnya perkara perceraian. Iya, oke. Lanjut Ibu, untuk pelatihan rutin mungkin ada nggak di PTSP nih untuk teman-teman? Pasti ada lah. Kita dalam hal ini kerjasama, salah satunya ya, selain pelatihan-pelatihan dari kami sendiri juga, kita juga kadang bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara atau BTN gitu. Jadi memberikan bagaimana sih cara melayani yang baik, itu salah satunya gitu. Oke, nah tantangan terbesar boleh tahu nggak Ibu? Ini kan selama Ibu di Pengadilan Negeri Denpasar mungkin ada tantangannya nih, terutama juga mungkin ada rekan-rekan dari PTSP nih yang curhat Ibu ada kendala ini, mungkin ada tantangannya nggak? Pasti, dimanapun apapun jenis pekerjaannya itu pasti ada tantangannya. Nah, boleh tahu nggak Ibu tantangan di Pengadilan Negeri Denpasar? Biasanya tantangannya itu adalah ya seperti tadi yang mungkin kurang menguasai teknologi begitu kan, itu salah satunya juga perlu kesabaran, lebih kesabaran kan, lebih lah maksudnya begitu. Kita memberikan informasinya juga terkadang itu karena
namanya ini ya kadang perlu sedikit sabar itu kalau sudah banyak sekali pengunjung begitu. Jadi senyum sapa salamnya tuh kadang ketinggalan begitu. Karena udah kewalahan ya Ibu ya. Ya itu manusiawi, tapi tetap kita bahwa itu tugas, bahwa itu harus tetap dilakukan. Iya, Apapun SOP-nya itu, iya. Dan nanti di akhir pelayanan kita akan berikan survei ya, bagaimana pelayanan yang telah diberikan oleh petugas atau staf kami di PTSD. Oke, nah, boleh tahu nggak Bu semembludak apa nih? Mungkin ada bulan-bulannya nggak biasanya? Pengen tahu nih saya, seperti apa sih kalau teman-teman di PTSP harian tuh berapa sih biasanya warga kota yang datang, masyarakat? Kalau untuk jumlah pastinya nggak bisa diprediksi ya, cuma biasanya kalau yang hari rame itu hari-hari perdata tentunya kan. Kita sidang itu karena pengadilan di Denpasar itu volume perkaranya banyak ya Pak, ya. Jadi kita pisahkan untuk sidang perdata itu adalah hari Senin dan Rabu, untuk pidana itu adalah hari Selasa dan Kamis. Nah, kalau biasanya kalau perkara pidana itu kan lebih ke hubungannya itu dengan jaksa, pihak kepolisian, nanti mereka yang berkasnya kan mereka yang membawa, itu kan beda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata yang seperti tadi kita sampaikan bahwa mulai daftar sampai putus itu kan diurusi sendiri. Namanya perdata itu kan hubungan privat ya, beda dengan pidana. Jadi yang namanya orang pengurus hari Senin dan Rabu itu kan otomatis banyak gitu loh. Jadi biasanya volume tingkat antriannya yang paling banyak itu di Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Rabu ya, Rabu. Orang Jawa. Nggak apa-apa Ibu. Saya juga pernah tinggal di Jawa Ibu. Oh ya, di mana? Di Jogja, di Sleman. Oh, di Sleman. Cuma sebentar kan. Sebentar tapi berkesan. Iya. Pengen baik lagi tapi nggak nyala. Oke, lanjut Ibu berikutnya. Ini terkait dengan apa nih hal-hal yang perlu diketahui masyarakat sebelum datang ke PTSP. Mungkin ada persiapan berkas atau apa gitu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya lebih baik itu browsing dulu ya lewat website kami gitu. Ada info apa sih di situ, kalau misalnya tidak tersampaikan di website, mungkin bisa telepon seperti yang saya sampaikan tadi, atau bisa langsung datang gitu. Kalau rumahnya dekat gitu ya, Iya. langsung datang. Tapi kalau mungkin ada yang ke daerah Denpasar lewat gitu ya di pengadilan negeri, boleh mampir bertanya-tanya. Kalau jam operasional sampai jam berapa Ibu, dari jam berapa? Kalau kita hari Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Kamis itu dimulai 8:30, ditutup sampai jam 4 sore, jam 4 sore. Kalau hari Jumat? Kalau hari Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 12. Oke. Itu sudah disampaikan ya sama Bu Eni, pelayaran dari hari Senin sampai dengan Jumat ya. Kalau misalnya nih ada nih warga kota yang mungkin ada yang bertanya WhatsApp di hari Sabtu, itu akan dijawabnya nanti pas hari Senin ya Ibu ya, di jam kerja ya. Iya. Karena itu kan sudah jam kerja. Iya, kemarin itu banyak komplain juga Nah, Mbak ya. Ibu. Komplain itu pas kita libur panjang itu libur Galungan Iya. dan Kuningan ya. Iya. Mungkin warga Bali paham, tapi namanya pihak itu kan ada dari seluruh Indonesia ya, tidak tahu kalau di PN Denpasar kalau hari itu tuh libur gitu kan. Pelayanan juga libur. Sebenarnya kita sampaikan sih di website, Ya, juga di Instagram juga, itu kita aktif juga di situ bahwa kita pelayanan libur, tapi namanya tidak tahu. Ini kan di Jawa lagi misalnya ini hari kerja, kreditnya mungkin dikira langsung itu aja, telepon aja, kok nggak dijawab gini-gini, padahal di sini lagi off, lagi hari raya. Jadi untuk warga kota yang pengen tahu nih buka apa tutup nih hari ini, mungkin bisa lihat di media sosial ya Ibu, yang sudah diupdate setiap hari oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Oke, sebelum kita pamit Ibu, sudah mendekati jam 10 pagi. Sudah pamit? Ya,
ini. Itu tidak terasa ya Bu ya? Tidak terasa. Oke, sebelum kita berpisah nih dengan warga kota, mungkin bisa Ibu memberikan pesan nih dan harapan kepada warga kota nih terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Denpasar. Oke, jadi untuk warga kota, janganlah merasa takut atau apa dengan pengadilan. Kami tidak seseram yang dibayangkan ya. Datang aja. Kalau mau ada keperluan apa, silahkan datang. Kami siap melayani. Kalau belum sempat datang, bukalah website kami, media sosial kami. Gitu. Jadi biar kenal dengan pengadilan. Pengadilan itu apa aja sih? Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita punya pos baku. Ya, itu adalah kalau bahasa awamnya itu ini loh. Jadi itu pengacara yang gratis memberikan informasi atau pelayanan begitu. Oke, jadi untuk warga kota yang mau bertanya boleh datang langsung atau bisa tanya di DM Instagram, bisa ya Bapak ya? Oh bisa, dikasih jempol tuh. Jadi untuk warga kota yang mau bertanya silakan bisa di Instagramnya Pengadilan Negeri Denpasar, nanti bisa DM, nanti bisa WA juga ya Ibu ya. Atau bisa searching dulu di websitenya pn.denpasar.go.id. Di sana sudah ada produk-produk yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi warga kota bisa cari tahu dulu mau pengajuan apa, mungkin untuk perkaranya nanti bisa ada syarat-syaratnya bisa lengkap ya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Eni. Maaf. Terima kasih sudah berbagi pagi hari ini. Bu Eni pertama ya kesini ya. Nanti ada setiap bulan ya Bapak ya. Nanti akan dijadwalkan oleh pimpinan. Oke, terima kasih Bu Eni ya sudah sharing pagi hari ini. Yes. Habis kembali ke Pengadilan Negeri lagi, selamat bekerja. Terima kasih. Selamat berakhir pekan juga Bu Eni ya. Terima kasih juga untuk RPKD 92,6 FM yang menjembatani tentunya antara masyarakat, warga kota dengan Pengadilan Negeri. Jangan takut dengan pengadilan ya. Iya, saya dulu awalnya juga takut ya. Enggak usah. Tapi lama-lama karena produknya banyak gitu kan. Cuma tahu bayangan masyarakat kan Pengadilan Negeri itu kalau kita nonton di televisi tuh wah sidang ini gitu ya. Seru gitu. Tapi tenang aja warga kota, kalau Anda mau bertanya-tanya, rekan-rekan di Pengadilan Negeri Denpasar sangat welcome. Jadi silakan bisa datang ke Pengadilan Negeri Denpasar atau bisa WhatsApp dan juga bisa lihat di media sosialnya Pengadilan Negeri Denpasar. Terima kasih Bu Eni sekali lagi. Okay. Nah warga kota tadi ya bincang-bincang kita bersama Ibu Eni dari Pengadilan Negeri Denpasar. Dan karena waktu sudah bukan di pukul 10 pagi, saya Pranda mohon pamit. Semoga informasi yang kami sampaikan selama 1 jam ini bisa bermanfaat untuk warga kota. Dan akhir kata, saya mohon pamit. Nanti setelah ini akan ada program Sekarang Jempolnya di Sekolah Hanya Tips Stay Tune sampai di pukul 12 siang. Saya Pranda mohon pamit. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.